Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para sahabat-sahabatku sekalian, salam jumpa kembali di channel YouTube Anto Al-Hikmah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai faidah atau khasiat daripada asma syuryaniyah. Adapun asma syuryaniyah itu terdiri atas 7 asma, yaitu yang pertama lal tohatil, mah tohatil, koh totil, fah toitil, nah ha totil, jahla totil, lah ha totil. Saya ulangi lagi. Asma syuryaniyah terdiri atas 7 asma, yaitu yang pertama lal tohatil, mah tohatil, koh taitil, fah taitil, nah ha totil, jahla totil, lah ha totil. Asma ini merupakan asma yang berasal dari bahasa Syuryaniyah, dan asma ini memiliki khasiat atau asrar yang sangat agung. Di antaranya yaitu yang pertama, barang siapa yang membacanya sebanyak 1160 kali kepada kerikil, kemudian kerikil itu dilemparkan ke kanan, ke kiri, maka selamatlah ia daripada incaran lawan, serta lawan tidak akan mengetahuinya. Artinya dia tidak akan terlihat oleh musuh atau lawan. Khasiat yang kedua yaitu apabila menghadapi orang-orang yang zalim atau bertengkar, dan apabila menghendaki agar orang-orang yang zalim bertengkar dan rumah mereka menjadi kosong, maka ditulis asma ini di atas genteng sebelum dibakar. Ketiga itu buruj turabi. Ketika itu pada saat bintang turabi, yaitu di dalam bulan-bulan yang berbintang, yaitu berbintang Aries, seperti bintang Aries, Leo, dan Sagittarius. Kemudian uapilah dengan bawang putih dan belerang, dan ditaruh di bawah pintu rumahnya orang yang diinginkan. Maka terjadilah pertengkaran yang sengit di antara mereka, dan kosonglah rumah-rumah mereka karena pertengkaran yang terjadi antara mereka, dan tidak akan bersatu kembali. Kedua, apabila ingin atau agar mencintai seorang, maka asma yang ketujuh ditulis
dan diberikan kepada orang yang menginginkan. Menulis di hari Jumat, kemudian asma yang 6 ditulis di atas sesuatu yang manis dan menulisnya dengan jarum. Kemudian dimakan orang yang menginginkan. Maka orang yang diinginkan mencintai orang yang memakan itu. Ketiga, apabila ingin memberhentikan perahu, maka asma 6 ayat ditulis di atas kertas, kemudian ditaruh dalam perahu di tempat yang tidak terlihat. Kemudian ditulis dan dibawa orang yang menginginkan, maka perahu itu akan berhenti dan tidak dapat mencapai tujuan. Apabila hendak melepaskan perahu itu, maka ambillah tulisan yang ada di perahu itu serta satu asma yang dibawa, kemudian dicuci dengan air dan tulislah asma yang ke-8, yaitu Lamuk Konjalin. Kemudian taruhlah di perahu di bagian depan. Insya Allah dapat berjalan kembali mencapai tujuan. Yang keempat, apabila seorang perempuan melahirkan anaknya mati setelah lahir, maka sebaiknya asma tersebut ditulis satu persatu dengan minyak misik dan za'faron, kemudian ditambah pula air mawar. Setelah itu dilebur dengan air dan diminumkan kepada perempuan yang anaknya selalu meninggal. Setelah lahir itu. Demikian sampai 7 hari. Pada hari yang ke-8 tulislah asma yang ke-8 dan dilebur dengan air untuk mandi perempuan itu. Setelah itu tulislah ke-8 asma tersebut dan kalungkan kepada perempuan itu. Setelah itu insya Allah setelah melahirkan anaknya selalu hidup. Cara ini apabila dilakukan atas perempuan yang tidak atau belum bersuami, maka lekas mendapatkan jodoh. Kelima, apabila seorang istri sangat mengalami kesukaran di dalam melahirkan seorang anak, maka tuliskan asma yang ke-8 dan lebur dengan air dan diminumkan kepada perempuan. Insya Allah segera melahirkan. Yang keenam, apabila hendak menghadap ke pengadilan, takut kepada hakim atau takut kepada siapa saja, maka asma yang ke-8 ditulis di atas kertas yang putih, kemudian ditaruh di atas kepala, tempat di antara kedua bawah mata. Lalu ditulis asma ke-8 tersebut di dalam dua belah telapak tangan, kemudian menghadaplah kepada hakim atau orang yang ditakuti. Insya Allah aman. Yang ketujuh, untuk menutup bicaranya orang yang buruk, maka asma ke-7 ditulis di atas kertas pada hari Sabtu ketika menjelang matahari hendak terbit. Kemudian tulisan itu dibungkus dengan lilin, kemudian ditaruh di bawah lidah. Setelah itu maka temuilah orang yang dimaksud, maka ia tidak bisa bicara kecuali yang baik-baik saja. Kedelapan, apabila hendak menolong orang yang kena sihir, maka tulislah asma yang pertama dan yang ke-8 di atas 7 kertas. Kemudian kertas itu diuapi satu persatu sambil membaca
ya khuddam hadzal ismi halu dzakara fulana an farji fulana binti fulan, maka terlepaslah dari sihir. Kesembilan, apabila ingin dicintai seorang dan datang menemui dengan rasa kasih sayang, maka asma yang keempat dan kelima ditulis di atas kertas atau daun zaitun ditambah taukil. Tawakkalu ya khuddama hadainil ismaini ijliba wajziba qalba fulana binti fulana bi mahabbati wa mawaddati. Kemudian taruhlah tulisan itu ke dalam saku. Maka orang yang tertulis namanya merasa amat cinta kepada yang membawa tulisan itu. Ke-10, apabila ingin lancar di dalam jual beli, maka tulislah ketujuh asma tersebut di dalam tujuh butir tanah, kemudian tanamlah di bawah toko kedai atau di mana saja yang diinginkan. Insya Allah banyak pembeli. Penjualannya di yang ke-11, apabila ingin mencegah masuknya binatang buas atau burung dan lain sebagainya, maka tulislah asma yang pertama, keempat dan ketujuh serta ke-8 ditulis di atas 4 lembar genteng dan ditanam di dalam 4 penjuru, maka insya Allah binatang itu tidak masuk. Demikianlah diantara khasiat daripada asma suryaniyah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.